3 tahun aku kan tinggalnya di sana lur, di rumah yang gentengnya orange itu. Buah kuri atau chestnut ini kalau misalkan di supermarket harganya sekitar bisa sampai 100 ribuan ya. Itu setengah kilo kayaknya. Ternyata lur, belakang host tempat kerjanya Nyong Watashi, di dalam hutannya ternyata ada kuburannya ya. Ini sekedar penasaran sih Nyong Watashi. 3 tahun di sini ngelihat kayak ada jalan bagus itu. Selama 3 tahun di Jepang, Nyong Watashi penasaran banget sama tempat yang di depan itu lur. Jadi di sana kayak ada yang putih-putih itu, kayak ada besi jalan ya. Nyong Watashi mau ke sana. Nih. Ini tempatnya menghadap banget, berhadapan banget sama rumah. Rumahnya di sini kan. Nih. Itu ada temennya Nyong Watashi. Halo Mas Herman. Terus ini ada satu lagi, katanya pengen sepil temennya Nyong Watashi. Lagi butuh guys, Masya Allah, lagi butuh. Nah yang itu Mas Diki lur, Mas Diki. Terus yang itu King Herman. Sebenarnya ada satu lagi di sana. Mana ya? Mas? Nah tuh. Enggak. Jadi baru banget pulang kerja tuh. Nyong Watashi sama teman-teman baru banget pulang kerja ya kan. Ini mau ke sana. Hah? Nah, ini. Nih temannya Nyong Watashi lur, ada 3. Mas Herman, Mas Teguh, sama Mas Diki. Jadi dina ini lur, Nyong Watashi mau main ke tempat sana ya tuh. Yang tadi aku tunjukin, soalnya 3 tahun di sini Nyong Watashi belum pernah ke sana, penasaran banget ya. Oh iya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen, subscribe bro, like, komen, tonton sampai akhir. Nih lur, sebelumnya Nyong Watashi mau ngeliatin bagian luar rumah ya. Ini rumah segede ini lur, dihuni 4 orang. Tapi yang separuh ini nggak dipakai nih, yang sebelah sini nih. Yang ada korden putihnya itu dipakai buat gudang. Jadi kayak separuh doang lah yang dipakai. Tuh. Ini rumah kosong nih. Tinggalnya di deket rumah kosong bro. Tapi di sini kayaknya nggak ada hantunya ya mas. Oke lur. Nah kalau temennya Nyong Watashi yang di atas tinggal di lantai 2 tuh. Nah ini Nyong Watashi langsung saja gaskan. Dadah, dadah, mas, dadah mas, dadah. Oke lur, kita ke sana ya. Penasaran Nyong Watashi. 3 tahun urip nang kene urung pernah maringanah kayak. Tapi kedelengannya sih di sana kayak ada apa ya? Jalan ya, ada jalannya. Nih, posisinya di belakang tempat kerja ya. Ini host tempatnya Nyong kerja lur, tempatnya Nyong Watashi kerja di sini. Terus di belakangnya ada tempat yang itu. Yang pengen aku kunjungi ya. Ya walaupun tempat kerjanya deket lur, Nyong Watashi sama teman-teman itu minimal ya 15 menit sebelum jam kerja itu udah harus di tempat kerja. Soalnya apa ya? Ya supaya lebih disiplin aja lur. Sebenarnya bosnya juga nggak nyuruh kayak gitu, cuman inisiatif Nyong Watashi sama teman-teman gitu. 15 menit sebelum jam kerja udah mulai kerja gitu lur. Sekarang sebenarnya udah mau musim gugur lur. Hawanya juga udah dingin. Terus ya kalau misalkan musim gugur kan identik banget kayak sama buah kaki, buah kesemek ya. Ini buah kesemek di Jepang itu matangnya ketika musim gugur. Jadi nanti banyak banget buah kesemek. Terus buah kesemek juga lur, buah kesemek ketika musimnya itu malah harganya mahal banget ya. Ya teman-teman tahu sendirilah di Jepang buah-buahan itu mahalnya ketika musimnya ya. Nih ini tempat kerjanya Nyong Watashi. Sekarang udah mulai memasuki musim
tanam. Ini pohon stroberinya udah mulai ditanam lur. Hos yang sebelah udah selesai ya, yang ini baru satu baris juga belum selesai nih. Jadi kayak gini lur, nih ya, tuh. Yang baris ini, baris pertama sebenarnya udah ditanam tapi belum selesai. Nih, jadi kayak gini lur, kalau misalkan nanam stroberinya itu nongko-nongko ya lur. Nongko-nongko itu kalau pakai bahasa Indonesia nungging-nungging ya. Jadi yang sakit itu sebenarnya pinggangnya. Terus ini talinya dikasih titik-titik kayak gini buat jarak antar pohonnya. Nih titik merah ya, sekitar 1,5 jengkal lur. Berapa senti ya ini? 25 senti lah, 25 senti sampai 30 sentian. Nah jadi nanti kerjanya itu 2 orang nanam, 2 orang yang nyebarin bibitnya. Di bibitnya ditaruh di sini. Wadahnya itu kotak yang biru ini lur. Kotak yang biru itu tuh ya, buat wadah bibitnya. Nah kalau kita lihat hos yang sebelah lagi, ini udah selesai nanam di sini. Nih, udah selesai ya lur. Tuh. Kalau hos yang di sana kan tadi panjang banget ya, panjang banget tapi cuman lebarnya nggak terlalu lebar. Kalau yang ini panjangnya nggak terlalu, tapi kalau lebarnya ini lebar banget lur, sampai sana tuh. Nyelesain satu hos ini lur, satu hos yang paling lebar ini itu sekitar 3 hari ya buat nanem. Buat nanamnya 3 hari baru selesai. Terus kenapa pertanian stroberinya Watashi nggak pasang mulsa dulu terus baru tanamannya? Itu karena tanaman stroberinya itu nanti disiramin tanahnya lur. Tanahnya itu dikasih pupuknya bener-bener ya, soalnya gampang banget buat keserang penyakit ya kalau pohon stroberi kayak gini nih. Jadi kenapa nggak dipasangin mulsa gitu kan? Kalian pasti juga bertanya-tanya kan, kenapa kok nggak mulsa dulu baru tanamannya, kenapa tanamannya dulu? Itu karena ya setelah ini nanti udah selesai penanaman baru disemprotin pupuk banyak banget lur, pupuk cair ya, pakai selang itu supaya tanahnya nggak kena penyakit kayak gitulah lur. Ini sepil tempat kerjanya Watashi ya. Udah dulu lur, kita lanjut ke tempat tujuan kita ya. Waduh lur, mohon maaf banget ya, ternyata ini udah terlalu gelap lur ya buat kita ke sana, soalnya ini kan masuknya ke hutan ya lur, jalannya tuh ya udah gelap kayak gini. Jadi tempatnya itu ada di hutan itu lur ya. Jadi Watashi putuskan buat lanjutin besok pagi mungkin lur kesananya ya. Tapi salfok lur sama ini lur. Radio ya lur. Jadi buat ngusir babi hutan, soalnya ini udah mau panen nih, sawahnya kuning banget, bentar lagi panen. Buat weden-wedennya pakai radio kayak gini lur ya. Ini kalau kita paksakan buat ke sana, di sana soalnya banyak celeng lur, banyak babi hutan ya. Jadi Watashi putuskan buat kesananya besok pagi, oke? Oke lur, ternyata hari ini ya sebenarnya Watashi mau bikin videonya pagi, tetapi karena hujan akhirnya Watashi bikinnya sorenya lagi lur, jadi besoknya lagi ya. Ini sama aja, ini sore hari tetap gelap tuh. Ini cuacanya mendung ya lur, cuacanya mendung. Kita bakal ke belakang sana. Terus nih padinya udah dipanen lur, yang punya apa tetangga rumah ya. Nih, ini yang panen perempuan lur. Jadi 2 orang ya. Walaupun perempuan, ini ngurusnya mulai dari bajak, dari nanem itu dikerjainnya 2 orang perempuan ya. Ya soalnya karena pakai mesin, jadi ya cewek cowok gampang sih lur kalau bertani di Jepang ya. Kalau yang ini belum, soalnya sebelah tengahnya tuh, bagian tengahnya kan masih hijau tuh lur ya, kelihatan banget perbedaannya. Jadi yang ini belum dipanen. Nah kita bakal masuk ke hutan nih lur.
Ini sungai Kalen kita lur, itu sungai lur. Bodong apa ya, daun apa ini lur. Jadi sawah di Jepang kalau misalkan habis panen itu bekas jeraminya nggak banyak banget ya lur, soalnya langsung dikoyak kan, langsung dihancurin sama mesinnya tuh. Jadi mesinnya tuh langsung bisa misahin antara padi sama batang dan daunnya lur. Jadi gampang banget, nyingkat waktu banget lah lur panen pakai mesin kayak gitu. Mesin buat panen padi di Jepang itu harganya mahal banget lur, bisa sampai 1 M ya. Udah dipanen nih yang dulu sawahnya kena babi hutan lur di sini ya. Yang pernah tak review kan, kalau teman-teman lihat videonya Nyong Watashi yang lama, kalian pasti tahu lah. Kalau ini Nyong Watashi jujur nggak tahu ya sama pemilik yang ini. Tapi dia nanamnya terong, udah pada kering nih, tanamannya udah mulai ditinggalin soalnya bentar lagi kan masuk musim gugur. Tuh, kalau yang ini okra ya lur, mahal banget lur okra, yang kayak cabai bentuknya, pohonnya kayak gini lur. Jadi selama 3 tahun Nyong Watashi tinggal di sini tuh Nyong Watashi belum pernah masuk ke sini lur. Penasaran banget ya, apakah ada tempat tersembunyi, apakah ada apa ya tempat rahasia gitu kan. Tempat yang bagus gitu lur. Gelap banget lur. Kalian berani nggak kalau misalkan sendirian kayak gini? Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman yang lagi di Jepang, kalau misalkan kalian tinggalnya di tempat-tempat deket hutan kayak gini, kalian jangan tiru ya lur, jangan tiru videonya Nyong Watashi. Soalnya ini termasuk berbahaya ya lur, kalau masuk-masuk ke hutan kayak gini kan, gelap tuh. Kita nggak tahu kan, nggak tahu apa di dalam hutan ini ada hewan apa ya. Semoga aja Nyong Watashi kali ini nggak kenapa-napa ya lur. Soalnya ini termasuknya masih aman lur, soalnya kan deket perumahan tuh, deket rumah. Yang paling ditakutkan paling ketika masuk ke sini ya babi hutan gitu, sama ularnya. Mungkin kalau sekarang udah mulai dingin ya, jadi ularnya kayaknya udah pada nggak ada ya lur. Maksudnya cuacanya ya yang dingin, bukan musimnya. Kalau musimnya baru mau masuk musim gugur. Lihat lur, ini kayak gini ya, sak-sakan lur. Terus yang house ini tempat kerjanya Nyong Watashi nih, yang di depan ya. Kita lagi mulai nanam stroberinya lagi lur. Kita bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita ke sana ya. Kalau dilihat dari tempat tinggal Nyong Watashi kemarin sih kan kayak ada itu ya lur, kayak ada jalan kan, besi gitu, besi-besi yang di pinggir jalan gitu, kayak di trotoar gitu, kayak ada pagar jalan gitu lur. Nah ini juga nih house ini, house itu juga tempat kerjanya Nyong Watashi ya. Anginnya sepoi-sepoi juga nih lur. Nih lur, kita lihat lur, itu loh lur maksudku, itu kan kayak jalan ya, kayak jalan. Tapi di sini juga ada jalan juga nih. Tempat apa ya? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus apa ya lur, nggak boleh buang sampah kalau masuk ke hutan-hutan kayak gini. Gelap banget nih ya, jalanannya aja ada ramatnya lur. Kelihatan nggak nih laba-laba nih ya. Ini pasti jarang banget dimasukin orang. Tapi itu kayak ada itu ya, mas. Itu kok kayak ada itu lur, kuburan kah ini lur? Kuburan. Mas, kita harus permisi lur.
hati-hati juga ya. Lihat lur, kuburan ya. Di sebelah sana juga ternyata ada lagi tuh kuburannya. Ternyata lur, belakang host tempat kerjanya Nyong Watashi, di dalam hutannya ternyata ada kuburannya ya. Tapi ini kuburannya kayaknya udah nggak diurus ya, soalnya ramatnya itu lur, ada ramatnya kan. Terus kalau kita lihat bangunan-bangunannya nih lur, gak deg-degan ya. Nih, permisi. Di sana tuh kayak ada yang batu nisan yang kayak udah rusak gitu loh lur. Ya, ini kayak gini, gelap banget. Tuh kan, kayak nggak terawat ya lur. Ini Nyong Watashi nggak berani apa ya lur, nggak berani ngerekam secara berlebihan, soalnya ya kalian tahu sendiri lah lur, Jepang ya, kita harus sopan juga di sini. Kalau di kuburan nggak boleh ngambil sesuatu ya. Ini Nyong Watashi cuman sekedar apa ya lur, ngasih lihat aja ya, soalnya Nyong Watashi juga baru pertama kali kesini ya. Oh, kalau di bawah kayak ada air ya, kayak ada tempat air tuh. Serem juga ya lur. Lur. Jadi kalau kuburan Jepang itu lur, orang-orangnya kan itu kalau meninggal di proses pemakamannya itu bukan proses pemakaman ya, dikremasi lur. Kalau misalkan orang Islam kan ya dikubur ya, tapi kalau Jepang dibakar terus nanti abunya ditaruh di kuburan kayak gitu lur. Itu apa, batu nisannya itu juga bener-bener mahal lur harganya ya. Oke, teman-teman jangan tiru ya, soalnya berbahaya kalau masuk hutan kayak gini. Oke, kita kembali ya, maaf banget kalau misalkan Nyong Watashi nggak sengaja masuk, soalnya penasaran sama tempat yang itu lur. Kayak ada jalan di situ kan. Ini nih, itu jalannya lewat mana ya? Ntar kita nyari jalan dulu lur. Ini cuacanya juga mendung kayak gini lur. Nih kelihatan banget. 3 tahun aku kan tinggalnya di sana lur, di rumah yang gentengnya orange itu. Kan langsung berhadapan nih sama jalan ini. Tuh, langsung berhadapan sama jalan ini. Nah, Nyong Watashi itu penasaran banget di sini ada apa sebenarnya. Oke. Kita coba ke sana ya. Oh, tapi kalau di sini bekas dibabatin lur. Ya, tuh. Jalannya kayak bekas dibersihin. Kita coba ke sana lah. Kita coba ke sini ya kan. Oh, ternyata ini lur. Ini ada buah apa namanya? Chestnut ya. Chestnut itu buah kuri. Ini harganya mahal banget kalau di supermarket. Ya. Ternyata pohonnya kayak gini lur, daunnya kayak gini, dimakanin ulat. Kita nggak boleh sembarangan ngambil lur. Nah, dalamnya kayak gini lur. Nih, Nyong Watashi nemu geletak di sini ya. Ini bener-bener mahal lur. Jadi si kuri ini lur, buah kuri atau chestnut ini, kalau misalkan di supermarket harganya sekitar bisa sampai 100 ribuan ya. Itu setengah kilo kayaknya kalau di supermarket, tapi bentuknya lebih besar dari ini lur. Terus untuk rasanya itu agak mirip talas ya. Ini cara ngolahnya
direbus bisa, terus disangrai gitu, dibakar juga bisa lur. Yang Watashi pernah dimakan ini, enak. Ini ya, ternyata banyak juga tuh yang jatuh di bawah, pada nggak diambilin. Ini ada 2 lur ya, 2. Jadi kalau udah mateng dia bakal kayak gini lur, warnanya jadi coklat kayak gini. Tapi Nyong Watashi nggak ngambil ya, nggak boleh ngambil sembarangan kan. Kita kesana aja, lanjutkan perjalanan. Oh, lihat lur, ternyata tempat air ya. Jadi di sini tempat air ya lur sebenarnya. Tuh, ini nanti kemungkinan ini bisa dibuka nih, bendungan ya di sini. Bendungan bukan sih? Kok enggak ya? Itu deh kayaknya. Itu bisa diputar atau di apa biar air, pintu airnya kebuka itu di bawah ya. Nanti dia bakal keluar airnya. Tadi di sana kayak ada pipa, terus lewat sana. Tuh. Jadi kalau misalkan biasanya dipakai air-air kayak gitu, dipakainya ketika musim itu lur, ketika musim nanam padi ya. Serem juga ya tempat kayak gini. Tuh, ada ikannya kah di sana? Serem juga lur. Tapi hampir di setiap tempat yang ada persawahan kayak gitu lur di Jepang itu dibuat kayak gini ya, tempat buat nyimpan airnya. Tuh. Ini di sana ada jalannya juga nih. Ada jalan juga. Kita bakal ke sana. Kalian ngerasa serem nggak lur? Oh, jadi di atasnya itu kuburannya ya lur, sebelah sana. Udah gelap kayak gini, ini sekitar jam setengah 6 sore lur. Setengah 6 sore kita kesini, permisi dulu ya. Yang penting niat kita kesini niatnya sopan, terus ya niat baik gitu aja lur. Ini sekedar penasaran sih Nyong Watashi, 3 tahun di sini ngelihat kayak ada jalan bagus itu. Nah ternyata di sini lihat ada lagi lur tempat airnya ya, jadi 2. Itu di bawah ini ya, bagus banget tapi lur. Satu lagi di sini. Oh, ada burung tuh, bagus banget ya. Walaupun kayak di tengah hutan tapi kayak terawat gitu loh lur. Ini juga, ini pasti dibabatin nih sama orang nih. Terus kalau di Jepang lur, di Jepang nggak mungkin ada buaya ya lur. Soalnya buaya nggak hidup di Jepang. Seru apa serem nih vlog kali ini. Nyong Watashi juga nggak tahu di sini ada tempat kayak gini ya, ada tempat air kayak gitu. Kirain tuh ya lebih apa ya, lebih kayak ke tempat kebun gitu loh lur, kebun milik orang, tapi malahan tempat air kayak gini ya. Atasnya bagus banget lur. Ini kalau mencari ketenangan di sini bisa sih, tapi resikonya dijeblok celeng. Itu lur resikonya. Oke, kita kembali. Tadi teman-teman dengar kayak ledakan nggak? Itu di sini deket tambang ya lur. Jadi pas pertama kali kesini juga Nyong Watashi penasaran ya, bingung. Maksudnya dengar suara, pas pertama kali dengar suara gitu lur, ledakan. Itu tempat apa? Ternyata kata bosku tambang ya. Terus Nyong Watashi juga kalau lewat pakai kereta api ngelewatin tambangnya juga sih. Jadi ya masuk akal lah lur. Bukan suara aneh-aneh apa gitu, bukan kok. Ini kita kembali lur. Biasanya di dam-dam kayak gini lur, yang ada itu bukan
ikan atau apa ya. Kalau di tempat-tempat kayak ini yang ada hewan, maksudnya hewan yang ada di sini itu bukan ikan itu, biasanya itu udang lebih banyaknya, sama lobster air tawar ya. Oke lur, kita kembali aja lah, kita kembali ya. Indah banget lur. Yang Watasi tinggalnya di bawah bukit lur, tuh ya, di sana. Itu yang gentengnya oren tuh, tempat tinggalnya yang Watasi. Oke lur, jadi untuk videonya segini dulu ya, video singkatnya. Semoga bisa menghibur, bisa ya menemani waktu teman-teman semua lah, teman-teman sedulur KB. Oke, Nyong Watasi pamit, bye bye, terima kasih sudah menonton.